Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Sandiwara Radio dengan judul Pertarungan Limpai dengan Kicuan. Sandiwara Radio ini diambil dari cerita masyarakat Belitung, dikembangkan oleh Amin dan diperankan oleh Mama Uli sebagai narator, Bang Sis sebagai Kicuan, Bahrul Ulum sebagai Limpai, Amin sebagai Jirmai, Pak Pitra sebagai Deham, None Betawi sebagai Kak Dayang. Diproduksi oleh Sisnet Radio. Panas amat kan hari ini. Cuba mu nenek ge ada nak mengatai air. Pak, ini Rimai bawakan air. Astaga, ya nak. Tak tekel deh aku teh. Aku pun ada anak. Itulah Pak, kelamaan gila ditinggal rumah. Coba Bapak nyari nok baru. Senang jua hati. Kau pikir bapak ni gig muda apa ke? Lah macam kini, dok siapa nak nerpa? Pak, kadek jenak uang jua. Lumayan Pak, perawan tua. Hus, ngada-ngada kau ini. Tapi kuang jua dicoba nak. Itulah. Mereka berdua saling bercanda dengan riang. Ume yang semula sepi berubah menjadi ramai dengan obrolan mereka. Pak, kiapa rencana nak ngelamar Bang Deham teh? Itu kau usah begado. Bapak lah siapkan semua. Git tinggal nunggu hari hal saja Baya ke Pak? Jadi kira-kira sebila kita kesana ladak sabar nih Rimai Pak. Bau nak dayang ini lah gatal ke kau nih Sabar ya. Pekanabaan pokok kita ke rumah Deham. Bukan jak gatal Pak, cuman ndak sabar aja nak meri cucuk kidang Bapak. Au nang sama ye lah itu nak. Oh ya Pak, ini lauda ke begawe ya? Mun lauda mending kita balik. Lah apa? Lah dari tadi udah. Yuklah kita balik. Pada jua perut bapak ini. Gak kan negokek kopi, barang nasi kan menggala, dak ada ngisi perut lah. Yalah. Jirimai telah lama menjalin cinta kepada Deham, bukan lagi sehari, 2 hari, atau sepekan 2 pekan. Hubungan cinta mereka kini sudah menginjak usia setahun. Setelah memantapkan hati berdua, akhirnya Jirimai berencana melamar Deham pekan depan. Dalam budaya masyarakat Belitung, prosesi lamaran selalu dimulai oleh pihak wanita, tidak seperti pada umumnya di mana laki-laki yang melamar wanita. Sampai kemudian pada hari lamaran, Jirimai nampak malu menatap Deham. Hati rasa berdebar jika mengingat bahwa sebentar lagi mereka akan segera menikah. Jika selama ini hubungan mereka hanya berpacaran, kini mereka akan mengarungi kehidupan percintaan yang sesungguhnya. Dek Rimai, dak lama lagi kita akan sah jadi dok laki bini. Iya Bang, adek tulah ndak sabar rasa. Ayah jaku teh, rajin dak pandai mau diri. Lum jak sah lah ngegatal. Ih Bapak nih, rajin beri malu anak. Usahiran ki memang gitulah biak-biak. Nama jagi muda. Iya juga mundak gitu pun orang tua nama. Dek, berarti suat agi kita tak kurang bertemu dek. Sebab kan lah nak berinai. Iya nak Bang, kan gaul lah nih adek kan Bang Deham. Kan ada ku catok biak ini Ampun Pak. Rasa bahagia sangat terlihat dari wajah mereka semua. Sebentar lagi 2 buah keluarga besar akan segera menyatu. Jirimai juga harus menjalani masa berpacar atau berinai.
Pada masa ini, pengantin akan dipisahkan dan tidak dibolehkan untuk bertemu satu sama lain. Tidak ada yang boleh keluar rumah. Laki-laki akan belajar bagaimana caranya menjadi seorang suami dan ayah saat sudah berumah tangga. Tak hanya itu, pihak perempuan juga harus belajar menjadi seorang istri dan ibu yang baik nantinya. Masyarakat percaya jika kedua mempelai melanggar pantangan untuk tidak keluar rumah, niscaya akan terjadi hal buruk bagi salah satu di antara mereka berdua. Prosesi berpacar sudah dimulai. Jeremiah harus menahan rasa rindunya kepada Deham. Waktu-waktunya kini harus dihabiskan bersama saudara perempuan ayahnya. Lah kan belaki lah Jeremiah teh. Hi, Kak Dayang nih, usah gitu be. Memang iya nih, mau ndak gitu, ndak berpacar kau nih. Ya juga sih, Kak Dayang. Tapi usah diulu-uli gitu ya. Malu nih aku. Kan ngapa malu, kami jelas tahu kau berbiakan kan Bang Deham. Lah ya benar juga Kak Dayang teh. Lah ya Kak Dayang, ajari aku muat gangan kundur teh. Ngapa jadi gangan kundur? Itu pun ndak kuang. Kita nih nak belajar muat gangan darat. Ndak kuang kan? Bukan kundur teh ndak muat mabok. Lah bu, usah bertanya gitu. Kakak aja tahu dari belau tuh. Mun alasannya kakak ndak tahu lah. Iu, ada aci gitu kan? Mual be. Iyalah Kak Dayang mun gitu seh. Oh iya, Kak Dayang ini liak kita lah abis. Biar aku saja ya yang beli ya. Ya, mun gitu kau belilah ya. Jeremiah dan Kak Dayang lupa dengan pantangan yang berlaku di masyarakat. Pasangan yang sedang berpacar atau berinai seharusnya tidak keluar dari rumah. Jeremiah mulai melangkah keluar rumah dengan langkah yang santai dan ringan. Rimai! Ayo, apa Kak? Kiapa? Pantangan, kita ndak terkelede. Astaga Per, iya nak. Kak Dayang, tapi ini kaki Rimai lah nginjak tanah. Kiapa ini? Masuk cepat, usah ingar, sikit itu, semoga ndak apa-apa. Meski terjadi kelalaian dan melanggar pantangan, masa-masa pacaran Jeremiah nampaknya mengalami hal-hal baik. Tidak ada kendala atau halangan apapun yang mengacaukan acara pacaran mereka. Sampai akhirnya tiba waktunya mereka menikah. Riuh, riang, warga sangat terasa menyambut kebahagiaan pernikahan Jeremiah dan Deham. Di antara wajah bahagia para warga, wajah risau Jeremiah terus saja nampak makin menjadi-jadi. Dek, ada apa? Anu bang, ada nok Jeremiah pikir Mikirin no apa kan? Dari tadi muka adek abang lihat macam orang no jene gitu. Iya bang, adek mikir bapak. Muja dari tadi ndak ada kelihatan nah. Iya juga sedek. Kemana lah bapak nih? Lah, adek usah gitu. Adek tenang-tenanglah dulu. Biar kini abang nyuruh orang ngambil bapak. Meski ditenangkan oleh Deham, Jeremiah tidak mengubah raut wajahnya. Jeremiah diam-diam pergi dari tempat gawai dan berlari menuju rumahnya. Kemana kan bapak nih sebenarnya? Masa gawe anak sendiri belau ndak ada? Takutnya terjadi no ukan-ukan kan belau. Jalan menuju ke rumah Jeremiah bukanlah jalan yang banyak rumah penduduk. Jalan yang sepi menjadi semakin sepi. Sebab seluruh warga kampung datang ke acara pernikahan Jeremiah dan Deham. Dan di sepanjang jalan, Jeremiah merasa ada yang mengamatinya dari balik pepohonan. Dia berpikir sepertinya Deham menyusul dirinya sebab dia tiba-tiba menghilang di acara pernikahan. Bang Deham? Bang, usah nakuti gitu bang. Misal ngawani adek, kita jalan sama-sama yuk. Astaga Per, ngapa jadi hujan panas gini? Ini sih aku harus cepat-cepat. Jeremiah berlari dengan meneduhkan dirinya menggunakan cindai tenunnya. Semakin Jeremiah berlari, semakin dia merasa diikuti.
Suara seresak-seresak dari balik pepohonan terdengar makin mendekat. No, apa itu? Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Kek, Ikam ni kan pergi apa ndak? Usah lingah Kek Ikam ni gawe anak sendiri masa dak pergi. Mual beh kau ne. Aku pun kesiangan bangun tadi. Jadi, itulah lama datang Kik Cuan bergegas berjalan menuju tempat gawai. Gawe ini tidak dilakukan di kediaman Kik Cuan. Ini merupakan permintaan dari Kik Cuan sendiri. Kik Cuan berpikir warga yang akan datang pasti akan merasa enggan menghadiri pernikahan putrinya karena lokasi rumah Kik Cuan yang melewati hutan. Kek, Ikam ada macam nyium bau anyer ke Kek? Anyer. Anyer no apa? Cuba Ikam cium-cium lagi Kek. Aku ni macam nyium bau anyer. Macam ada no dak benar ini Kek. Macam kau benar juga, Lup. Mereka berdua mengikuti aroma bau anyir yang mereka cium. Semakin mereka mendekati, semakin menyengat bau anyir tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat melihat banyaknya darah yang bersimbah di jalan. Kek, coba lihat. Gawe siapa ini Kek? Kek, suah-suah. Kek, limpai Kek. Ini cindai pengantin. Kuku berpacar. Hah? Jeremai! Kulup berlari sekencang-kencangnya hendak melaporkan ini kepada warga kampung dan Deham. Limpai, aku tahu ini ulahmu. Kau tunggu pembalasanku. Kik Cuan pulang dengan penuh sedih bercampur amarah dan membawa cindai Jeremai yang penuh darah. Kik Cuan mempersiapkan senjata-senjata yang akan dia pakai saat melawan Limpai. Tak lupa buto urak yang menjadi senjata pamungkas orang-orang sakti yang ada di Belitung. Seluruh warga heboh dengan adanya kejadian ini. Para laki-laki bersiap mengikuti Kik Cuan untuk memburu Limpai. Sedangkan anak-anak dan perempuan kampung diperintahkan untuk mengunci pintu dan tetap berada di dalam rumah. Ki, ayo kita cari Limpai itu, Ki. Aku tak terima bini aku dia bunuh, Ki. Ham, aku ngerti perasaan kau. Tapi kau belum siap melawan Limpai. Beki, gila ke? Aku gak berdiam nengok bini aku mati dari barang itu. Bukan gitu maksud aku. Kau kan warga kampung, cukup cari gadok itu. Arak dia ke aku. Selebihnya, biar aku yang urus. Iya, Ki. Yuk orang kampung, kita cari gadok itu. Ayo cari gadok itu. Warga mulai memburu Limpai, masuk dari hutan ke hutan, menggiring Limpai agar menuju ke arah Kik Cuan. Warga membuat kegaduhan agar Limpai panik dan melarikan diri ke arah Kik Cuan. Limpai sama seperti babi hutan lain, dia hanya akan menampakkan diri jika lawannya hanya sendiri, serta dia akan risih jika terdapat kebisingan. Usaha warga nampaknya berhasil. Limpai berlari menuju ke arah Kik Cuan yang sudah menunggu sedari tadi sambil berkomat kamit mengucapkan mantra. Nampaknya warga sengaja nyuruh aku ketemukan kau, Cuan. Usah banyak cakap kau gadok biadab. Kau lamakan anak aku. Oh, itu anak kau rupanya ya. Nyaman juga rasa. Terutama bagian kaki. Daging ngencut benar. Gadok biadab, mati kau. Pertempuran pun terjadi.
mereka saling mengadu kekuatan dengan kekuatan kebatinan yang dimiliki Ki Cuan. Tidak ada yang menang maupun yang kalah. Semua senjata yang Ki Cuan persiapkan tidak mampu menembus kulit Limpai sedikit pun. Tapi Ki Cuan tak kehabisan akal, karena dia melihat Limpai tampak semakin lelah dan mulutnya selalu terbuka. Melihat celah itu, Ki Cuan menyiapkan sugi siri yang telah dia bacakan mantra pelemahan. Ajar kau Gadok. Ya. Mati kau Gadok. Ya. Dengan lillahi ta'ala Muhammad dan Rasulullah yang maha melemahkan, aku limpar sirih ini agar dia lemah. Sugi sirih yang dilempar Ki Cuan tepat masuk ke dalam mulut Limpai dan langsung tertelan. Melihat Limpai yang lemas tak berdaya, Ki Cuan langsung berlari dan menunjukkan buto urak yang dia gunakan untuk menembus sirih tadi ke lubang anus Limpai hingga Limpai sekarat. Dan di akhir waktu hidupnya, Limpai berikrar. Tuan, kesakatan kita akan berlangsung selama. Kita sama kita, anak sama anak, cucu sama cucu. Anak aku yang adik dekandungan bini aku, Tuan, akan membalaskan dendam aku selama. Semenjak saat itu, genting apit yang menjadi tempat perkelahian Ki Cuan dan Limpai menjadi tempat yang disakralkan. Sebab masyarakat percaya bahwa sumpah dari Limpai sampai saat ini masih berlaku. Sehingga siapapun yang melalui jalan tersebut selalu berpantangan untuk mengakui dirinya sebagai keturunan dari Ki Cuan. Sandiwara radio ini dengan judul Pertarungan Limpai dengan Ki Cuan diambil dari cerita masyarakat Belitung. Dikembangkan oleh Amin. Diperankan oleh Mama Uli sebagai narator, Bang Sis sebagai Ki Cuan, Bahrul Ulum sebagai Limpai, Ami sebagai Jirman, Pak Pitra sebagai Deham, None Betawi sebagai Kak Dayang. Diproduksi oleh Sisnet Radio.